مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian yang kemarin untuk memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini yang ke-23 adalah aksir inistata'ta minal badli wal infaqi. Perbanyaklah di dalam bulan Ramadan ini menginfakkan harta kita. Perbanyaklah bersedekah. Perbanyaklah memberi. Dalam satu hadis An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Kata Kanjeng Nabi, kelak di surga itu ada beberapa ruang, ada beberapa kamar. Saking istimewanya kamar itu, dari luar dapat melihat ke dalam, dari dalam bisa melihat keluar. Kalau kita bayangkan seperti barang berharga, emas atau patung emas atau sesuatu yang berharga, jika berada di dalam sebuah pameran, maka barang berharga itu akan ditaruh di dalam satu ruangan, satu kotak yang transparan, bisa dilihat dengan jelas dari luar, dari dalam juga bisa melihatnya. Artinya ketika ada seseorang yang masuk surga dalam satu ruangan di mana dari arah luar dapat melihat ke dalam, dari arah dalam dapat melihat keluar, ini berarti orang yang ada di dalam ruangan itu orang yang istimewa. Kemudian Abi Malik Al-Asy'ari bertanya, "Ya Rasulullah, liman hiya?" Ya Rasulullah, itu ruang-ruangan untuk siapa? Kok istimewa banget orang itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, liman at'amat ta'am wa alanal kalam wa taba'as siyam wa shalla bin nasi wa shalla wan nasu niyam. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Kata Kanjeng Nabi, ruang istimewa di dalam surga itu akan Allah peruntukkan untuk orang yang senantiasa memberi makan kepada orang lain.
bukan hanya memberi tapi memperhalus perkataannya. Artinya dia memberi memang dengan tulus, bukan memberi sambil gerundel, apalagi memberi sambil mencaci maki, ngei tapi cak ngocaan ya. Aku jo minta to kerja gitu, tidak usah begitu. Jadi orang yang memberi makan wa alanal kalam, dan menghaluskan perkataannya, artinya orang itu memberi dengan tulus. Wa taba asyam, dan senantiasa berpuasa. Kata Imam Ibnul Arabi dalam hadis ini bukan berarti kita disuruh puasa setiap hari. Maksud daripada wataba asyam, orang itu berpuasa di dalam bulan, di dalam hari yang Allah wajibkan puasa. Kapan? Ya bulan Ramadan ini. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan sebulan penuh sesuai dengan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam kategori wataba asyam. Selanjutnya wasalla bil laili wan nasu niyam, dan dia sholat di malam hari dalam keadaan manusia lainnya lalai tidur nyenyak. Kita capek-capekan sholat malam, yang lain ngorok, yang lain tidak tidur tapi mereka lalai tidak mau sholat, begadang tapi nggak mau sholat. Kata Imam Suyuti, maksud dari wasalla bil laili wan nasu niyam itu cukup dengan kita qiyamul lail fi Ramadan, dengan kita melakukan sholat taraweh. Bahkan lebih lanjut, paket yang minimalis dengan kita berjamaah sholat isya itu sama dengan separuh malam sudah kita hidupkan. Dan kalau kita jangkepkan dengan sholat jamaah subuh, maka kita sama dengan menghidupkan semalam penuh. Itu paket yang minimalis. Tapi lebih spesifik, qiyamu Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, yang ada di dalam hadis man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berqiyam di dalam bulan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan atas pahala dan ridha Allah, maka Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Yang dimaksud qiyamu Ramadan dalam hadis ini adalah sholat taraweh. Artinya kalau kita perhatikan, sholat taraweh setiap malam sudah disaksanakan. Setiap siang hari dalam Ramadan kita berpuasa. Tinggal satu, apa yang kita beri, apa yang kita keluarkan daripada harta kita. Maka kalau tiga perkara ini sudah kita lakukan, kata Kanjeng Nabi, orang yang punya, yang sudah melakukan tiga perkara ini, nanti akan disiapkan satu ruang yang istimewa. Jadi seakan-akan dia adalah orang yang istimewa, berada di dalam ruangan yang istimewa, yang membuat iri orang-orang penduduk surga lainnya. Wih, enak tempatnya, aku kok gak ngono. Nah gitu. Ini dipersiapkan, diperuntukkan, kata Kanjeng Nabi, untuk orang yang memberi makan, orang yang puasa, orang yang sholat malam, dan tiga-tiganya ini bisa kita raih. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika dalam bulan Ramadan, beliau itu lebih cepat dalam menginfakkan hartanya daripada anginnya berhembus. Ada angin berhembus, awalnya dari mana? Dari ujung utara, dari ujung selatan, terasa
hembusan angin itu, saking cepatnya. Loh, Kanjeng Nabi itu dalam menginfakkan harta, mensedekahkan harta di dalam bulan suci Ramadan ini lebih cepat. Artinya set tek moro duwe. Ya gitu kan. Moro set duwe anak set gitu ya. Langsung ditokno. Nah, itu Kanjeng Nabi. Saking Kanjeng Nabi pinginnya mendapatkan pahala sedekah di dalam bulan Ramadan. Dalam satu hadis riwayat sahabat Salman Al-Farisi menceritakan bahwa khatabana Rasulullah berkhutbah kepada kami fi akhir yaumin min Sya'ban, di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Isinya tentang keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Di antara hadisnya isinya adalah man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubih. Barang siapa yang memberi makanan berbuka untuk orang yang puasa, maka pemberian itu sudah cukup menjadi pelebur dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, pemberian itu cukup untuk membebaskan dirinya dari api neraka kelak di yaumul qiyamah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim. Tidak semua dari kita mampu untuk memberi makanan orang yang berbuka puasa, ya Rasul. Lawang kadang yang dimakan untuk kita dan keluarganya saja kekurangan. Siapa dari kita? Enggak semuanya, Kanjeng Rasul. Maka Kanjeng Nabi menjawab, pahala itu dapat diperoleh walau bisyikki tamratin, meskipun dengan memberikan separuh daripada satu butir kurma. Satu kurma itu separuhnya diberi kepada yang lain, separuhnya dimakan. Meskipun dengan satu butir kurma, meskipun dengan satu teguk susu, bahkan satu tetes air pun yang dapat membatalkan puasanya, satu tetes itu berharga sekali, sampai-sampai bisa memerdekakan jiwa kita dari api neraka dan menjadi pelebur dosa-dosa kita. Makanya para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, kesempatan yang langka sedekah dapat berbuah sangat luar biasa, dapat berbuah surga, membebaskan diri kita dari api neraka. Tapi memang lebih lanjut dawuh Kanjeng Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan separuh daripada satu butir kurma. Artinya apa? Dengan kita bersedekah itu kita sudah menjadikan sedekah yang sedikit itu sebagai tameng kita dari api neraka. Sehingga kalau sudah ada tamengnya kita mau ke neraka, kebentur sedekahnya kita itu ya pasti akan mencelat nang swarga. Artinya kita akan mudah masuk surga. Lu sedekah ini luar biasa, Pak. Terutama it'amut ta'am, memberi makan. Sedekah itu memberi makan, sedekah berupa makanan, itu luar biasa itu. Mungkin hanya satu butir kurma dalam bulan suci Ramadan untuk orang berbuka, ya tadi itu pelebur dosa. Dan lagi begini, Suhaib ini sahabat yang luar biasa. Beliau ahli ibadah dan beliau juga kaya raya. Suhaib ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Islam yang bagaimana sih ya Rasul yang paling utama itu?
Maka dijawab dengan spontan oleh Kanjeng Nabi tanpa pikir, tanpa babibu, langsung ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Islam yang terbaik, Islam yang paling utama itu adalah menebarkan kedamaian dan memberi makan. Loh, berbagi lagi. Dalam surat Quraisy misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tamannun. Tamannun itu mengingat-ingatkan kenikmatan untuk orang-orang Quraisy. Di orang Quraisy ini sudah diberi nikmat yang luar biasa. Dalam surat Quraisy Allah Ta'ala berfirman ila fi Quraisy, karena Allah sudah memberikan lulutan, memberikan kemurahan untuk orang-orang Quraisy. Bagaimana bentuk kemurahan hati Allah, bagaimana bentuk rahmatnya Allah, bagaimana bentuk luluhannya Allah untuk orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita wassaif, karena sudah dimudahkan orang Quraisy ini untuk melakukan perjalanan dagang, artinya dibuka pintu rizkinya. Ketika sudah dibuka pintu rizkinya, maka yang diperintahkan oleh Allah untuk orang Quraisy apa? Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah pemilik Baitullah ini, pemilik Ka'bah ini. Siapa? Ya Allah. Orang kafir Quraisy itu bukan tidak tahu Allah, tahu, tapi mereka gengsi saja yang mau meninggalkan agama nenek moyang hanya demi pemuda nama Muhammad itu. Masa kata bilang Muhammad aku ndak wis. Padahal mereka ya pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW diperintah untuk memberi peringatan kepada kerabat dekatnya lewat ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Kerabat dekat itu dikumpulkan akhirnya. Ya ma'syara Bani Hashim, ya ma'syara Bani Abdul Muttalib, semua diundang. Termasuk di situ ada Abu Lahab, ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Oh, Abu Jahal gak ikut, Abu Lahab. Kumpul semua. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh berada di atas bukit saat itu. Ma'syara Quraisy, orang-orang Quraisy, kalau saya mengatakan di belakang bukit ini ada musuh mau menyerang kita, apakah kamu akan percaya? Semua serentak menjawab, ya pasti percaya. Lawang sampean tidak pernah bohong selama hidupnya. Kita tahu sampean bagaimana, mulai kecil bagaimana sifatnya, bagaimana perangainya. Engkau nggak mungkin bohong. Kalau engkau mengatakan A pasti itu benar. Maka ketahuilah dawai Kanjeng Nabi, sembahlah Allah, jangan kau persekutukan dengan Tuhan-Tuhan selainnya. Jangan ikuti kakek moyang kita yang sesat. Sembahlah Allah, jangan menyembah Allah wal Uzza dan seterusnya. Ketika itu kemudian Abu Lahab langsung berdiri dan mengucapkan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihada jama'tana, sampean mengumpulkan kita hanya untuk mengenalkan Allah. Kita sudah tahu, tapi kita nggak mau kemudian meninggalkan agama nenek moyang kami. Yang mana mereka, kita juga ini menyembah berhala adalah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam Al-Quran kemudian dicantumkan, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Kita tidak menyembah berhala itu kecuali untuk kita agar lebih dekat lagi kepada Allah. Mereka tahu, kenal Gusti Allah, tapi sayangnya mereka menyembah dengan cara yang keliru. Karena dianggapnya Allah itu Tuhan yang tidak terlihat, maka mereka menciptakan berhala-berhala sebagai simbol Tuhan. Dan jumlah daripada berhala itu ada 360-an dan ditaruh, dipajang di sekeliling Ka'bah. Jadi sekeliling Ka'bah itu dulu penuh dengan patung-patung sesembahan. Kenapa kok 360? Karena itu sesuai dengan jumlah hari. Kenapa kok disesuaikan dengan jumlah hari? Karena mereka menyangkanya Allah sebagai Tuhan itu gak kemudian bisa untuk mengkabulkan hajat-hajat kita yang banyak ini. Jadi mereka heran bahwa Allah itu maha kuasa. Oh, gak mungkin, Allah ini kasihan, gak mungkin bisa. Mereka samakan kemampuan Allah dengan kemampuan dirinya. Maka ketika Nabi Muhammad mengenalkan Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad, saat orang kafir Quraisy tanya, sif lana rabbak, sifatkanlah seperti apa Tuhanmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad lama nggak menjawab, kemudian turun surat Al-Ikhlas, Qul, katakan wahai Muhammad, huwa Allahu Ahad, Allahus Samad. As-Somad itu artinya alladzi yusmadu ilaih, yang menjadi tumpuan kalau ada hajat. Ini sekaligus membungkam otak-otak dan pemikiran serta keyakinan orang kafir Quraisy yang mengatakan, yang meyakini bahwa Allah itu gak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bejibun, yang banyak. Maka mereka menciptakan Al-Lata. Kenapa mereka menciptakan patung yang dinamai Al-Lata? Untuk supaya kalau saya ingin menghasilkan manfaat, saya mau ke Al-Lata. Tapi kalau ingin menolak kemudaratan, saya nggak ke Al-Lata, saya ke Al-Uzza. Maka Al-Uzza, diciptakan patung Al-Uzza untuk apa? Untuk supaya ketika minta, ditolak kejahatan, ditolak keburukan, ditolak kemudaratan, mintanya ke Al-Uzza. Karena dianggapnya Al-Lata ini bagian manfaat, Al-Uzza bagian mudarat. Diciptakanlah patung-patung, dan itu jumlahnya 360 sesuai dengan jumlah hari. Hari pertama tanggal 1 Muharram misalnya, mereka nyembah ke sini, besoknya ke sini, terus muter, akhirnya sama dengan tawaf. Jadi tawafnya mereka begitu, memang mengelilingi Ka'bah, tapi Ka'bah yang dikelilingi, di sekitar Ka'bah ada patung-patungnya, sehingga mereka tawaf itu ya hakikatnya bersama dengan Tuhan. Maka ketika kita umroh atau ketika kita tawaf, itu memang kita mengelilingi Ka'bah, tapi hakikatnya kita dibersamai dengan Allah. Cuman mereka memvisualisasikan Allah dengan bentuk patung di sekeliling Ka'bah. Jadi hakikatnya orang tawaf itu bareng sampai Gusti Allah. Gak kemudian Allah itu nang jero Ka'bah, enggak. Kan kok mana Gusti Allah, berarti Allah nang jero Ka'bah, enggak begitu. Itu hanya simbol. Simbolnya saja. Apakah kita menyembah Ka'bah? Enggak, kita menyembah Allah. Berhubung Allah merintahkan, arahkan kiblat kamu saat kamu ibadah ke arah Ka'bah. Apakah disuruh nyembah Ka'bah? Enggak. Allah hanya mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, palingkan arah kiblat kamu ke Masjidil Haram. Hanya arahnya saja, bukan fa'budil Masjidil Haram, sembahlah Masjidil Haram. Enggak, wajah kamu arahkan ke sana, madepon nang kono. Nah, ini perintahnya Allah. Bukan kemudian kita nyembah Ka'bah. Memang Ka'bah itu mulia,
Cuman bukan berarti saking mulianya kita sembah itu Ka'bah, enggak. Itu hanya arah yang Allah perintahkan untuk kita menghadap ke sana. Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, kembali ke masalah sedekah tadi. Jadi sedekah ini sangat luar biasa ketika Allah kemudian memperbagus ekonominya orang Quraisy, sehingga orang Quraisy ini cukup ekonominya. Maka Allah kemudian memerintahkan falyabudu rabb hadzal bait dan mensifatkan dua. Falyabudu rabb hadzal bait. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'in. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah yang punya Baitullah ini, di mana Dia sudah memberikan kamu makan dari rasa lapar, memberikan kamu keamanan dari rasa takut. Jadi keamanan dari rasa takut ini bisa terkendali kalau urusan perut terpenuhi. Jadi yang pertama urusan perut. Lah urusan perut ini bisa terpenuhi kalau perdagangan atau transaksi jual belinya alias ekonominya ini berhasil. Jadi artinya apa? Perekonomian diperbaiki, kemudian orang tidak lagi kelaparan, kemudian terciptalah wa amanahum min khauf, tidak ada rasa takut sudah. Allah menyematkan dua sifat yang seakan-akan ini dijadikan sebagai alasan kenapa mesti orang Quraisy itu kemudian menyembah Allah. Kenapa sih Allah menyuruh orang Quraisy untuk menyembah Allah? Ya karena Allah telah memberi makan kepada orang Quraisy. Artinya apa? Nyembah Gusti Allah karena Gusti Allah wis keimangan nang sampean. Mosok enggak kate nyembah Gusti Allah kok wis keimangan. Wis dikai aman, wis dikai enak urip, kate gak nyembah Gusti Allah ta. Seakan-akan begitu. Artinya apa? Ngungkit-ngungkitnya Allah supaya kita ya secara umum, bukan hanya orang Quraisy itu nyembah Gusti Allah, ngungkit-ngungkitnya itu dengan it'amut ta'am. Wis tak keimangan kon, ayo nurut nang aku kaya ngono. Loh, ini loh para bapak, para ibu sekalian, dahsyatnya urusan makan sampai-sampai ya ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali datang ke Madinah. Nabi datang ke Madinah pertama sebagaimana diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari riwayat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam saat itu belum masuk Islam. Dia adalah tokohnya, ulamanya orang Yahudi. Ini Abdullah bin Salam. Ketika melihat ada orang yang disambut sedemikian luar biasanya, emangnya siapa sih kok disambut koyok cik senengi dengan tolak dan lain sebagainya. Dilihat, oh ikuta. Maka yang pertama kali jadi kesan pertama kali dari Abdullah bin Salam, fa'araftu annahu laisa biwajhin kadzab. Oh, duduk potongan wong gorowan wong iku. Duduk potongan wong gorowan, bukan potongan orang yang tukang dusta. Kesan pertama kali orang Yahudi, ulamanya orang Yahudi melihat wajah Kanjeng Nabi, wih, wajahnya gak potongan tukang goro. Ya, itu kata Abdullah bin Salam. Maka kemudian kata Abdullah bin Salam, pertama kali ucapan Kanjeng Nabi saat datang di Madinah, setelah disambut selesai, maka pertama setelah salam Kanjeng Nabi kemudian dawuh, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Kanjeng Nabi nggak dawuh ya ummati, umatku. Nabi juga nggak dawuh ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam, wahai orang iman. Enggak, tapi ya ayyuhan nas, karena Nabi tahu di Madinah itu komplek, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang musyrikin, ada orang Islam juga yang sudah Islam sebelum Nabi datang. Komplek. Dan Nabi yakin bahwa di situ bukan hanya orang Islam, sehingga Nabi ya ayuhan nas. Ini karpe Kanjeng Nabi mau menciptakan sebuah kota yang istimewa.
Pembangunan kota itu dimulai dengan ya ayyuhan nas, ayo podo menungsoi, dudu wong Islam tok iki kabeh. Ya ayyuhan nas afshu assalam, sebarkanlah salam. Salam ini bisa bermakna assalamualaikum, kalau ketemu dengan orang assalamualaikum, tapi maksudnya salam ini lebih luas, tebarkan kedamaian, ojo ono mungsu-mungsuan, ayo kabeh damai. Kon Kristen oke, pokoknya gak ganggu, saling menghormati haknya satu sama lain. Kon Islam, kon Yahudi, kon apa, oke, ayo bahu-bahu, pokok visi misi awak dhewe padha menungsoe, padha warga negara Indonesia, ya apa sekiranya damai tentrem, gak saling mengganggu satu sama lain, saling menghormati hak satu sama lain. Ya ayyuhan nas afshu assalam, ojo seneng gegeran, ojo seneng tukaran, ojo mungsu-mungsuan, ayo damai, sebarkan kedamaian di seluruh sisi kota Madinah ini. Itu pondasi pertama Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makan. Berilah makan artinya apa? Saling memberi perhatian. Apa karo sing luwe ku wong kafir gak dikai akhire? Enggak. Ayo semuanya manusia, ayo kita bangun, jangan sampai ada yang lapar. Loh itu. Kemudian wasilu al arham, silaturahim, dan yang terakhir sholat malam. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.